kamu lagi dalam program KPU Sika Menyapa. Yeay, di mana kita akan obrolin tema dan isu menarik seputar kepemiluan dan kelembagaan KPU. Nah, teman pemilih semua bisa nih dukung channel YouTube KPU Sika dengan cara klik tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa. Oke, dan juga jangan lupa untuk pencet tombol like yang banyak. Dan juga bisa nih kasih ide ataupun saran di kolom komentar. Sama yang paling penting juga jangan lupa untuk klik tombol lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari KPU Sika. Oke, terima kasih. Nah, teman pemilih semua, kalau di episode sebelumnya kita obrolin tentang kata pemilih pemula tentang pemilu ya. Nah, sekarang kita kedatangan lagi nih teman pemilih pemula dari SMK Yohanes 23 Maumere. Tepuk tangan nih. Kok nggak semangat ulang tepuk tangan. Oke, terima kasih ya teman-teman semua sudah berkenan hadir lagi di KPU Sika Menyapa. Nah, boleh dong kita kenalan dulu yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik. Oke, dari mana dulu yang mulai kenalan? Saya Kak. Oke, silakan. Nama saya Iki. Oke, Iki. Dari SMK 23 Maumere, jurusan TKJ kelas 12. Oke, Iki ya, kelas 12, Ya. jurusan TKJ komputer ya? Ya. Oke, ahli komputer, keren banget. Selanjutnya? Oke, yang Nama ganteng saya juga. Alfian. Alfian, Sekolah oke. di SMK Yohanes, jurusan multimedia, kelas 12. Oke, Alfian, kelas 12, jurusan multimedia, ahli media, keren banget. Selanjutnya yang paling cantik? Nama saya Wanti dari SMK Yohanes 23, Ya. jurusan akuntansi, kelas 12. Oke, kelas 12. Wanti akuntansi ya? Iya. Ahli akuntansi, berarti keren banget. Ada teman kita Iki, Kak Iki, Ya. Kak Alvin, dan juga Kak Wanti. Salam kenal ya semuanya ya. Oke, nah semangat ya kita ngobrol hari ini ya. Semangat. Semangat, keren. Semangat jawabnya cuma Iki doang loh. Alvin sama Wanti semangat nggak? Semangat. Semangat, keren banget. Terima kasih ya. Nah, teman pemilih semua, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, Kakak mau izin dulu ya disclaimer ke teman pemilih semua yang nonton bahwasanya untuk proses syuting hari ini kita menerapkan prokes ya, protokol kesehatan dengan physical distancing, dan juga teman-teman sudah vaksin ya semuanya ya? Sudah vaksin, keren banget. Nah, jadi teman-teman juga yang di rumah jangan lupa vaksin ya. Baik teman pemilih semua, teman-teman, kalau obrolan kita sebelumnya itu dengan teman-teman juga ya, ada Kak Stefan, Kak Dedi, sama Kak Tasya ya. Benar ya? Temennya kan itu ya? Benar. Alhamdulillah diakuin teman. Nah, itu kita ngobrolin tentang apa kata pemilih pemula tentang pemilu. Nah, teman-teman semua sudah hampir sebulan ya berpraktek di KPU Sika ini, benar? Benar. Benar. Gimana sejauh ini betah kerasan? Betah. Betul, aku kayak ragu-ragu. Betah ya, alhamdulillah ya. Ya. Happy ya, senang ya di sini ya. Ya, Ya. senang. Alhamdulillah, senang juga saya dengarnya. Nah, berarti teman-teman semua juga bisa dibilang sudah punya ya pemahaman ataupun pengetahuan yang sama dengan teman-teman sebelumnya tentang pemilu, benar ya? Benar. Benar, benar, Benar. benar banget apa benar aja? Benar banget. Benar banget, keren banget. Nah, jadi karena kita sudah tahu, teman-teman semua sudah tahu tentang pemilu gitu ya. Kali ini boleh dong kita bahas nih apa kira-kira apa ya organisasi yang ada di sekolah. OSIS ya, benar ya OSIS ya. Ya. Berarti kita bahas tentang apa ya pemilihan OSIS itu dan juga pemilu. Kalau boleh tahu nih persamaannya apa aja gitu, boleh ya? Boleh. Boleh. Nah, yang paling pertama teman pemilih semua pasti penasaran juga, apa itu OSIS? Ada yang mau sharing? Saya Kak. Oke, silakan Niki. Semangat banget, keren gimana? Singkatan dari organisasi Mm-mm. siswa intrasekolah. Oke, OSIS itu adalah organisasi siswa intrasekolah, bener ya? Ya, iya, benar. Ada yang mau nambahin? Ada Ibu. Oke, silakan yang paling cantik. Jadi OSIS sebagai wadah untuk membina peserta didik atau siswa-siswi di sekolah. Keren banget, berarti OSIS juga sebagai wadah ya untuk teman-teman semua belajar berorganisasi gitu ya? Ya. Oke, ada yang mau nambahin lagi? Ada Ibu. Oke, silakan Alvin. OSIS ada sebagai pendorong perkembangan minat dan bakat para siswa-siswi di sekolah. Oke, keren. Ada lagi yang mau nambahin atau udah? Ada lagi Oh, ada Kak. lagi, keren. Silakan. OSIS adalah di mana anggota-anggotanya bersuara
untuk mencapai suatu tujuan tertentu di lingkungan sekolah. Wah, keren banget ya. Terima kasih jawabannya teman-teman tentang OSIS gitu ya tadi. Jadi OSIS adalah organisasi sekolah, organisasi siswa intrasekolah gitu ya. Iya. Terus juga banyaklah perannya OSIS gitu ya untuk mendukung teman-teman semua berkegiatan dan berorganisasi di sekolah gitu ya. 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 Nah, teman pemilih itu tadi penyampaian dari teman-teman semua tentang apa itu OSIS. Nah, berarti tadi ada yang bilang ya kalau OSIS itu tempat di mana anggota-anggotanya bermusyawarah. Betul ya? Ya, betul. Betul. Oke. Nah, berarti OSIS ada dong pengurusnya? Ada. Ada. Oke. Jadi OSIS itu ada ketuanya, wakil ketuanya, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, ada anggotanya, dan seksi-seksi lainnya. Wah, lengkap juga ya. Iya. OSIS berarti ya kepengurusannya. Ya. Nah, berarti boleh dong kalau mau tahu masa jabatannya gimana tuh untuk teman-teman yang masuk dalam kepengurusan OSIS. Saya kan. Oke, silakan. Manti kaget dari sini tadi mau jawab. Silakan Manti. Jadi periode masa jabatan itu setiap 1 tahun. Jadi setiap periode ajaran baru mereka dipilih ulang untuk mengisi jabatan-jabatan itu. Oke, suara Wanti lemah lembut ya. Kita jadi ngantuk nggak ya? Keren banget, terima kasih ya Wanti. Jadi bisa dibilang OSIS ini kepengurusannya berganti ya setiap tahun ajaran baru di sekolah, benar ya? Benar. Ya, kalau gitu periode masa jabatannya 1 tahun, setiap tahun ajaran baru berganti. Nah, berarti setiap tahunnya ada siswa-siswi yang dipilih untuk menjadi pengurus OSIS, betul ya? Betul. Nah, bisa dong diceritain sedikit tentang proses ataupun mekanisme pemilihan OSIS di sekolah teman-teman. Siapa yang mau sharing? Saya kan. Oke, silakan. Yang pertama, pembina OSIS bersama wakil kesiswaan mendata seluruh pengurus kelas. Terus habis Yang itu kedua, OSIS bersama wakil kesiswaan melakukan pertemuan mengenai Majelis Permusyawaratan Kelas atau MPK. MPK. Oke, setelah pembina OSIS bersama wakil kesiswaan gitu ya, Iya. mendata seluruh pengurus, nanti ada pertemuan gitu ya, Iya. antara pembina OSIS dan juga dengan MPK, Iya. Majelis Permusyawaratan Kelas gitu ya. Iya. Oke, nah setelah itu ada lagi proses lainnya? Ada lagi, Kak. Ada lagi, silakan Diki. Yang ketiga, masing-masing pengurus kelas menentukan siapa-siapa yang menjadi MPK. Oke, jadi setiap wakil kelas akhirnya menentukan gitu ya, Ya, siapa yang jadi wakil MPK, gitu betul? betul. Betul. Ada lagi proses selanjutnya? Ada. Ada, ini yang suka ragu-ragu, Alvin silakan. Selanjutnya pemilihan pengurus MPK beserta seksi-seksi. Pemilihan ketua OSIS itu dari Bapak Ibu guru di sekolah. Dan Oke. juga ketua OSIS itu berwawasan luas dan menjadi teladan yang baik. Oke, keren banget ya jawaban dari Alvin ya. Iya. Tadi kalau penentuan OSIS itu dari Bapak Ibu guru di sekolah ya. Terus habis itu calon anggota OSISnya harus berwawasan luas dan juga menjadi teladan yang baik untuk teman-teman yang lainnya gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Alvin ya udah sharing ya. Iya. Nah, teman pemilih semua dan teman-teman, tadi kita sudah menyimak sharing dari teman-teman semua ini tentang apa itu OSIS, terus juga bagaimana proses ataupun mekanisme pemilihan OSIS di sekolah ya. Bener ya? Benar. Nah, sekarang mau dong, pasti teman pemilih semua juga penasaran gini ya. Kira-kira dan juga menurut teman-teman semua, ada nggak sih persamaan antara pemilihan OSIS dan juga pemilihan umum? Boleh ya kita ngobrol tentang itu ya? Boleh. Boleh, terima kasih. Nah, kalau gitu paling pertama sekali Ibu mau tahu dong, kira-kira memangnya ada persamaan antara pemilihan OSIS dan juga pemilihan umum? Kalau menurut saya, aspek yang mirip antara pemilihan OSIS dengan pemilihan umum adalah proses calon kandidatnya. Oke, bisa dijelasin nggak lebih lanjut tentang proses calon kandidatnya? Jadi dalam proses ini, orang-orang akan memimpin
itu mereka sama-sama dijaring. Kalau di OSIS mereka dijaring oleh panitia di sekolah. Kalau di pemilihan umum kandidat presiden, DPR, bupati, wali kota itu dijaring melalui partai politik. Oke, berarti proses penjaringan ini lumayan penting ya Iya. untuk Iya. dilakukan baik di dalam pemilihan OSIS maupun pemilihan umum. Sepakat ya kita ya? Sepakat. Oke, nah kalau boleh tahu memangnya kenapa proses penjaringan ini menjadi hal yang penting untuk dilakukan? Karena untuk menentukan orang-orang sebagai pemimpin, Mm-mm. maka harus dicari yang terbaik. Wah, keren. Dicari yang terbaik gimana memangnya? Ada yang mau sharing? Adakah? Ada. Silakan Iki. Contohnya orang itu harus pintar, harus berwawasan luas, Mm-mm. harus bisa menjadi teladan, dan yang terpenting harus bisa mengatur dengan adil kepentingan banyak orang. Wah, keren banget ya jawaban teman kita Iki ya. 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 Nah, berarti kira-kira teman pemilih semua pasti juga penasaran nih, selain proses pencalonannya gitu ya, mungkin ada lagi nggak kesamaan antara pemilihan OSIS dan juga pemilihan umum? Ada yang mau sharing? Kalau belajar dari hasil Oke. praktek yang kami jalani di KPU, bisa dibilang ini sama-sama menerapkan prinsip demokrasi. Oke, nah berarti bisa dibilang antara pemilihan OSIS dan juga pemilihan umum sama-sama menerapkan prinsip demokrasi menurut teman kita Alvin. Bener nggak? Benar. Benar, keren banget. Nah berarti kalau boleh tahu lebih lanjut, memangnya prinsip demokrasinya seperti apa tuh? Jadi ada suatu jabatan Mm-mm. atau kekuasaan yang akan direbut, dan semua orang memiliki hak sama untuk memilih ataupun dipilih, namun dengan prosedur yang adil yang sudah diatur oleh peraturan yang berlaku. Oke. Yang terpenting juga semua proses pemilihan itu sebenarnya bermanfaat untuk semua yang terlibat, Mm-mm. baik kita yang memilih, mereka yang dipilih, semua ujungnya satu, Mm-mm. yaitu siklus organisasi atau pemerintahan dapat berjalan semakin hari semakin baik. Oke, keren banget ya penjelasan dari teman kita Alvin, meskipun ini lemah lembut, tapi teman-teman semua nangkep ya apa yang Alvin maksud ya. Oke, nah kok kayak mau ketawa Iki, gak apa-apa Iki, santai aja kita ngobrolnya. Oke, boleh ketawa juga kok, biar nggak tegang-tegang ya. Oke, lanjut ya. Nah teman pemilih semua, tadi itu tentang proses pemilihan OSIS dan juga pemilihan umum ada menerapkan prinsip demokrasi. Mungkin ada lagi nggak persamaan lain nih dari pemilihan dan juga pemilu dan juga pemilihan OSIS? Ada yang mau sharing? Ada Kak? Oke, silakan Ibu cantik. Dalam pemilihan ini Mm-mm. kita belajar bahwa memberi hak pilih dalam pemilihan itu harus perlu dan perlu penting, karena itu adalah hak semua orang. Mm-mm. Jadi akhirnya secara tidak langsung kita sudah dibekali sikap toleransi, tegang rasa, saling menghargai, karena kita dapat memilih kandidat sesuai hati nurani masing-masing tanpa ada pemaksaan dari siapapun. Oke, keren banget. Tadi itu penjelasan dari teman kita Wanti tentang persamaan OSIS yang lainnya, yaitu tentang tanpa ada paksaan, siapapun berhak dipilih dan juga bisa menggunakan hak pilihnya, gitu ya. Iya. Oke, Iya. keren banget. Terima kasih ya teman-teman sudah sharing. Nah, sebelum kita tutup obrolan yang menarik dan seru ini, boleh dong kita main game ya? Boleh. Boleh. Terima kasih, senang deh. Oke. Siap kita mainnya? Siap. Oke. Sudah ada ini. Boleh, silakan teman-teman dipilih, murah aja. Saya anti berita hoax. Oke, dapat berita hoax, Alvin. Terus Iki dapat apa? Pasti Anda terdaftar. Pastikan Anda terdaftar. Oke, dan Wanti. Stop politik.
Stop money politik. Stop money politik, stop money politik ya. Oke. Nah, karena sudah pegang masing-masing, boleh dong teman-teman semua sharing ke teman-teman yang nonton nih kepikiran, ide ataupun narasi apa tentang alat peraga yang dipegang ini. Boleh ya? Boleh. Boleh. Ih, keren banget, Iqbal yang semangat nih. Wanti sama Alvin juga semangat ya? Ya. Iya, oke. Oke, Iki dapat apa tuh? Lindungi hak pilih. Oke, narasi apa tentang lindungi hak pilih? Jadi teman-teman memilih hak kita karena kita harus pastikan terdaftar sebagai pemilih dan pemilu. Oke, keren banget. Tadi ya teman-teman semua pastikan sudah terdaftar sebagai pemilih nanti di dalam pemilu. Nah, kalau belum terdaftar teman-teman semua juga nih yang sudah punya KTP semuanya? Belum. Oke, dalam proses mengurus ya tadi. Iya. Oke. Nah, karena belum terdaftar, teman-teman semua juga bisa nih mendaftarkan dirinya dengan cara mengunjungi aplikasi yang dimiliki KPU, yaitu di lindungihakmu.kpu.go.id. Nanti ikuti aja petunjuk instruksinya untuk pengisiannya, gitu ya. Atau kalau mau nih bisa dibantu langsung dengan operator di KPU Sika. Jadi bisa datang langsung ke KPU Sika gitu ya. Iya. Oke, sip. Terima kasih. Selanjutnya, Alvin dapat apa itu? Dapat saya anti berita hoax. Oke. Kepikiran narasi apa tentang saya anti berita hoax? Kalau ada berita negatif Hmm. tentang pemilu, segera lapor ke penyelenggara pemilu, yaitu KPU. Oke, bener banget ya. Jadi teman pemilih semua, kalau menemukan berita negatif ataupun berita yang belum pasti kebenarannya, bisa langsung kunjungi website KPU atau bisa juga kunjungi website KPU Sika, juga medsos kita, dan juga bisa telepon ataupun WA, atau kalau mau datang langsung ke kantor juga boleh gitu ya untuk mengkonfirmasi kebenaran beritanya gitu ya. Ya. Oke, terima kasih Alvin. Selanjutnya yang paling cantik, silakan dapat apa Wanti? Stop money politik. Stop money politik. Oke, silakan. Pikiran apa tentang money politik? Jangan mau hak pilih kita dihargai dengan uang. Karena jika pemilih berdaulat, negara kuat. Keren banget. Tepuk tangan untuk semuanya dulu dong. Terima kasih ya teman-teman semua sudah mau sharing. Dan yang paling penting tadi kata teman kita Wanti, kalau pemilih berdaulat, negara kuat. Betul ya? Betul. Betul. Oke, merdeka. Merdeka. Kaget. Oke, teman pemilih semua, kita ya sayangnya harus menyudahi obrolan seru kita kali ini. Nanti kita ngobrol lagi, masih mau kan? Masih. Wih, keren banget. Oke, seneng deh nanti kita ngobrol lagi ya di episode berikutnya. Pokoknya tetap semangat, jaga kesehatan juga. Terus haus akan pengetahuan dan wawasan ya teman-teman semua, karena masih muda, mumpung juga lagi di KPU bisa cari-cari informasi ataupun belajar juga secara langsung gitu ya tentang pemilu nanti, jadi bisa menggunakan hak pilihnya ketika pemilu 2024. Oke? Oke. Terima kasih. Baik teman pemilih, teman-teman semua, kita harus menyudahi obrolan seru kita kali ini. Tapi teman pemilih semua, Permata mau ingetin dulu kalau juga jangan lupa untuk Subscribe. Terus jangan lupa lagi like-nya yang banyak dong. Like. Oke. Dan juga jangan lupa komen. Oke. Dan juga yang paling penting jangan lupa untuk klik tombol lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan informasi ataupun video terbaru dari KPU Sika. Dan juga pastinya semoga semua tetap sehat ya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya dari KPU. Boleh ikut Ibu? KPU Sika menyapa. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya.